warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaringan irigasi pada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama, sejarah perencanaan irigasi. Irigasi sudah dikenal di Mesir sebelum Masehi, Cina juga di sebelum Masehi, dan Indonesia juga pada zaman Majapahit. Air irigasi meninjau juga kualitas air dikarenakan air dapat mengandung lumpur halus, limbah industri, zat mineral yang bermanfaat atau berbahaya bagi tanaman. Yang kedua, pembangunan jaringan irigasi. Tujuan pemerintah dalam pembangunan jaringan irigasi adalah untuk pembukaan daerah persawahan baru, peningkatan produksi pangan, pemanfaatan air untuk sungai untuk keperluan lainnya seperti air minum, PLTA, dan industri. Untuk pembangunan sarana pengairan, terutama sarana irigasi, harus dilakukan penelitian atau penyelidikan yang antara lain ketersediaan air sepanjang tahun, sifat-sifat tanah di daerah aliran sungai yang airnya akan dimanfaatkan untuk irigasi, yang akan diairi, topografi pengaliran luasan areal yang akan diairi, jenis tanaman pangan, potensi produksi setiap tanaman pangan, curah hujan di hulu sungai maupun di dataran rendah. Istilah dan definisi irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan air, bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, dan penggunaan dan pembuangan air irigasi. Yang ketiga, daerah irigasi. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi. Kemudian jaringan irigasi primer. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Yang ketiga, jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, box tersier, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Yang ketiga, petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama. Petak sekunder adalah kumpulan petak tersier yang merupakan satu kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran sekunder yang sama. Petak primer adalah kumpulan petak sekunder yang merupakan satu kesatuan dan membuat air irigasi melalui saluran primer yang sama. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Doni, yang dimana definisi irigasi itu adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Di sini yang jenisnya itu meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Definisi selanjutnya di sini adalah jaringan irigasi, di mana jaringan irigasi adalah saluran bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, dan penggunaan dan pembuangan air irigasi. Dan untuk definisi yang terakhir itu adalah daerah irigasi, di mana daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Selanjutnya adalah penjelasan perencanaan saluran irigasi di Desa Pringgabaya. Ini adalah layout perencanaan jaringan irigasi di Desa Pringgabaya. Yang pertama yang disiapkan itu adalah lahan untuk membuat jaringannya. Nah, untuk yang warna kuning ini adalah jaringan yang tidak diairi sama sekali. Nah, sedangkan untuk yang warna merah ini adalah simbol dari jembatan. Nah, batas primernya itu sampai sini dan terdiri dari sekunder dan tersier yang berwarna hijau. Nah, jaringan irigasi ini terdiri adalah yang ini adalah bangunan sadapnya, sedangkan untuk yang ini adalah bangunan bagi sadapnya yang akan disalurkan ke petak-petak tersiernya. Nah, di sini untuk panjang dari pintu bendungannya bisa dibagi berapa aja, tapi di sini kelompok saya membaginya cuma menjadi 2 aja. Kenapa dibagi sama rata? Agar airnya bisa mengairi sama rata dan tidak ada saluran irigasi yang mendapatkan air yang lebih atau kurang. Nah, diperhatikan juga perkampungan penduduk dan lahan yang tidak bisa diairi. Kemudian kondisi pembuang yang ada atau yang akan dibuat, apakah perlu saluran pembuangnya itu silang. Dan wajib dilakukan pengukuran lokasi terlebih dahulu pada bangunan-bangunan khusus yang akan direncanakan seperti talang, sipon, dan gorong-gorong atau jembatannya. Nah, berikutnya yang di bawah ini adalah skema perencanaan jaringan irigasi di Desa Pringgabaya. Bisa dilihat penjelasannya di sini. Yang berwarna merah ini adalah untuk bendungannya. Nah, penjelasan untuk BS1 ini adalah bangunan sadap 1. Nah, sedangkan penjelasan untuk BP ini adalah bangunan primer 1. Nah, kemudian untuk HA-nya ini dibagi kiri dan kanan tergantung di mana letak saluran sekundernya berada. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan irigasi. Bisa kita lihat yang pertama itu adalah lokasi bangunan utama harus memperhatikan tinggi pengambilan dan peta situasinya. Nah, untuk yang kedua, tipe-tipe saluran irigasi, saluran tanah atau saluran pasangan dengan memperhatikan kondisi tanah yang ada di lapangan atau yang sudah disurvei terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kecocokan daerah yang bersangkutan untuk irigasi pertanian. Untuk yang keempat itu adalah ada batas-batas administratif. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Hairul Hadi. Terima kasih. Hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan irigasi. Yang pertama itu gambar tata letak dicek kembali dengan peta yang baru. Kemudian yang kedua, lokasi bangunan utama harus memperhatikan tinggi pengambilan dan peta situasi. Yang ketiga, tipe-tipe saluran irigasi, saluran tanah atau saluran pemasangan dengan memperhatikan kondisi tanah yang ada di lapangan. Yang keempat, kecocokan daerah yang bersangkutan untuk irigasi. Kemudian untuk yang kelima yaitu batas-batas administratif, yaitu konsultasi dan sosialisasi dengan pemerintah setempat dan petani atau P3A di sepanjang rencana trase saluran dan batas-batas daerah irigasi. Kemudian yang ketujuh, perkampungan penduduk dan lahan yang tidak bisa diairi. Yang kedelapan, kondisi pembuang yang ada atau yang akan dibuat, apakah perlu saluran pembuang silang. Kemudian yang kesembilan yaitu perhitungan cara air dengan data-data daerah irigasi dan perhitungan kebutuhan air yang lebih tepat.
Kemudian selanjutnya itu penyelidikan geologi teknik untuk bangunan utama dan apabila diperlukan untuk bangunan dan saluran. Selanjutnya itu penyelidikan model hidrologis atau bendungan. Dan untuk yang terakhir yaitu adanya pengukuran lokasi pada bangunan-bangunan khusus atau talang dan spion dan lain-lain. Di sini pun ada pun langkah-langkah perencanaan tata letak. Yang pertama itu tentukan lokasi saluran pembuang, jalan, kampung, dan daerah yang tidak dapat diairi berdasarkan peta topografi dengan menggunakan skala 1:1000. Yang kedua yaitu tentukan elevasi tertinggi dan terendah dari suatu kontur. Yang ketiga, lihat dan cek kira-kira di manakah letak bangunan utama yang akan dibuat. Yang keempat, tentukan letak bendungan yang akan kita buat harus lebih tinggi dari bangunan utama. Yang kelima yaitu buatlah tata letak pendahuluan jaringan pembuang primer dan bagian petak sawah. Yang keenam, pelautkan saluran sekunder di sepanjang pegunung, medan, dan daerah tinggi. Yang ketujuh yaitu pelautkan lokasi bangunan sedap atau bangunan pagi. Berikut tata cara penamaan dan bangunan jaringan irigasi. Simbol yang pertama yaitu bendungan. Dan untuk simbol yang kedua yaitu yang warna hijau yaitu saluran sekunder. Kemudian simbol yang warna biru yaitu saluran primer. Selanjutnya bisa diperhatikan di gambar yaitu bangunan bagi sedap. Kemudian simbol yang selanjutnya itu bangun sedap. Yang di bawah tanda merah kotak yaitu jembatan. Kemudian di sini ada pun simbol-simbol gorong-gorong. Yang kemudian elevasi sawah tertinggi, RRP yaitu ruas primer Pringgebaya. Yang dimana kita mengambil RRP itu singkatan dari ruas primer Pringgebaya. Kemudian RTP ruas tersier Pringgebaya. Kemudian RSP ruas sekunder Pringgebaya. Kemudian untuk simbol luas area persawahan itu disimbolkan dengan huruf HA.